Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih bersama saya Anissa Damayanti dengan NIM 256151069 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1B. Untuk video kali ini kita akan mempelajari mengenai yang berhubungan dengan karya sastra. Yang pertama itu ada sosiologi sastra, dan yang kedua itu ada strukturalisme genetik. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai relevansi keduanya ini terhadap karya sastra. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada sosiologi sastra. Pasti teman-teman akan bertanya, apa itu sosiologi sastra? Nah, jadi sosiologi sastra itu sederhananya itu cara pandang kita terhadap sebuah karya sastra yang bisa dapat berhubungan dengan berkehidupan masyarakat. Nah, jadi sosiologi sastra itu mengajarkan kita bukan hanya sekedar membaca sebuah novel, membaca sebuah puisi tanpa mendapatkan ilmu apapun. Nah, tetapi dengan sosiologi sastra ini kita bisa melihat sebuah karya sastra yang bisa berhubungan dengan konteks sosialnya. Menurut Swingy Wood, sosiologi sastra itu merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam masyarakat. Nah, bisa saja membahas mengenai lembaga, hubungan sosial, budaya, dan juga lain sebagainya. Artinya apa? Jadi artinya itu sebuah novel atau puisi atau karya sastra yang lain itu pasti dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat hidup pengarang. Misalnya, pengarang itu memiliki ekonomi seperti apa, pendidikannya seperti apa, sampai bisa berhubungan dengan politik. Nah, cara pendekatannya sosiologi sastra ini, kita ambil contoh salah satu novel yang banyak orang tahu, itu Laskar Pelangi. Nah, melalui pendekatan sosiologi sastra, kita bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat Belitung yang diceritakan di novel Laskar Pelangi tersebut. Nah, di novel itu diceritakan bahwa masyarakat Belitung itu memiliki ekonomi yang sedikit rendah gitu. Nah, tetapi mereka memiliki semangat sekolah yang tinggi. Tokoh-tokohnya seperti Ikal dan juga teman-temannya itu menggambarkan realitas sosial masyarakat yang harus berjuang supaya mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, ceritanya itu bukan hanya sekedar cerita yang fiksi gitu, cerita yang dibuat seenaknya gitu. Tetapi, kita juga dapat melihat dari cerminan kondisi sosial yang nyata. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik itu memang pengucapannya sedikit rumit, tetapi konsep sebenarnya itu simple banget. Nah, strukturalisme genetik itu gabungan dari dua hal. Yang pertama ada strukturalisme, itu artinya melihat hubungan ada unsur dalam teks. Dan yang kedua ada genetik. Genetik itu asal-usul karya. Nah, intinya pendekatan ini itu bisa dibilang bahwa karya sastra itu punya struktur yang terbentuk dari pandangan dunia pengarang. Jadi seperti pengalaman hidupnya bagaimana, serta kondisi sosial yang membentuk diri si pengarang itu sendiri. Nah, jadi bukan cuma lihat isi cerita, tapi juga kita mencari tahu kenapa sih pengarang itu bisa membuat novel ini gitu. Nah, pengaruh apa saja sih yang dapat pengarang ini menyelesaikan karya sastranya ini begitu. Nah, untuk contoh pendekatannya itu kita ambil dari salah satu karya Pramodya Anantatower. Novelnya itu berjudul Bumi Manusia. Nah, kalau pakai pendekatan strukturalisme genetik, itu kita bakal sadar, kita bakal mengetahui bahwa novel ini itu bukan cuma cerita tentang Minke dan kolonialisme, tapi juga representasi dari pandangan dari penulisnya yang hidup dalam tekanan politik dan ketidakadilan. Pengalaman Pram yang diceritakan di novelnya itu, yang hidup di masa kolonial dan masa-masa penuh konflik, itu membuat struktur ceritanya itu lebih dibangun penuh dengan kritik sosial gitu. Nah, struktur cerita ini yang disebut sebagai hasil dari pandangan sang pengarang itu sendiri.
Nah, untuk relevansi keduanya di antara sosiologi sastra dan strukturalisme genetik ini, jika diperhatiin dari tadi itu teman-teman akan paham bahwa keduanya ini itu sebenarnya tuh saling nyambung banget gitu, saling berhubungan gitu. Nah, kenapa? Karena keduanya itu menganggap bahwa sebuah karya sastra itu tidak mungkin terlepas dari masyarakat dan juga pengarangnya. Karena kalau sebuah pengarang itu tidak menulis karya, jadi tidak akan mungkin ada karya sastra tersebut. Nah, jika pengarang akan menulis sebuah karya sastra, tidak ada masyarakat, itu karya sastranya tidak mungkin dikenal dan juga tidak akan tersebar di kalangan masyarakat seperti itu. Nah, bedanya sosiologi sastra itu cakupannya lebih luas karena dilihat dari hubungannya karya sastra dengan masyarakat, pembaca, institusi, dan juga kehidupan sosial yang secara umum begitu. Nah, untuk sementara strukturalisme genetik itu lebih fokus pada hubungan struktur cerita dan juga pandangan dari dunia si pengarang tersebut. Jadi kayak strukturalisme genetik itu turunan yang lebih spesifik dari sosiologi sastra. Nah, pokoknya intinya itu dua-duanya tuh sepakat bahwa karya sastra itu selalu punya kaitan dengan realitas sosial. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.